bisa betul di sini untuk apa namanya memaparkan ya kaitannya dengan bagaimana program Magister Akuntansi, salah satu program Magister yang ada di Fakultas Ekonomi Unisula. Jadi, perkenalkan, nama saya Edi Supriyanto ya. Saya ketua jurusan dari Prodi Magister Akuntansi ya. Eh, Seperti yang disampaikan dari Mbak Uswah tadi, kami dari Prodi Akuntansi, Siswa Akuntansi akan memperkenalkan ya lebih dalam ya kaitannya dengan apa, jurusan S2 Akuntansi ya, yang mungkin apa namanya menjadi sebuah pilihan baru ya bagi teman-teman nanti yang ingin masuk di S2 Akuntansi ya. Secara umum S2 Akuntansi di Unisula juga hampir sama dengan S2 Akuntansi di beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Tetapi di S2 akuntansi ini, khususnya di Unisula, ya kita punya apa namanya eh, visi ya di situ, yaitu apa namanya Bismillah membangun generasi khairul ummah melalui birrul walidain dan taqwal alim di situ. Nah ini yang menjadi yang perlu kita pegang terus di situ ya, sehingga nanti proses pembelajaran bagaimana kita transfer knowledge ya kepada mahasiswa, kita bisa memberikan hal yang terbaik di situ ya. Eh, ini saya izinkan untuk share screen kaitannya dengan magister akuntansi ini. Sudah kelihatan ini? PPT-nya sudah kelihatan belum? Masih proses, Prof. Sudah? Sudah. Sudah ya. Ye. Di kita ya, profil lulusan kita ada tiga ya. Auditor ya, jadi teman-teman yang pengen jadi auditor ya, baik itu auditor eksternal, auditor internal ya, maupun auditor pemerintah ya. Nanti di sini teman-teman bisa belajar banyak ya, karena di sini kita punya tiga konsentrasi, akuntansi syariah, akuntansi digital, dan akuntansi keberlanjutan atau sustainability. Sehingga nanti teman-teman selain bisa nyusun laporan keuangan ya, baik berbasis syariah, digital maupun sustainability, di situ juga harus bisa melakukan pemeriksaan ya, termasuk assessment di situ. Maka auditor nanti dibekali bagaimana proses mengaudit di situ nanti. Terus kemudian yang kedua, ini manajer atau analis ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin pengen jadi manajer, ini kita juga apa namanya memfasilitasi ya. Khususnya misalnya pengen jadi manajer keuangan, manajer accounting, ya, baik pun manajer yang lainnya pun ini juga bisa ya. Di sini sehingga nanti teman-teman yang mungkin yang S1-nya mungkin non akuntansi, ya, itu nanti kita bisa memfasilitasi sehingga nanti apa namanya eh, biasanya di awal itu kita ada namanya matrikulasi. Nah, sehingga di sini matrikulasi itu yang sebagai bridging ya, jembatan sebelum nanti masuk di perkuliahan semester satu. Jadi jangan khawatir. Di kita di Magister Akuntansi itu bukan seperti S1 dulu ya. Kalau S1 akuntansi itu lebih banyak menjurnal, menyusun laporan keuangan itu. Tapi gini sifatnya kan lebih banyak pada pengambilan keputusan S2 ya. Jadi manajer pengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada seorang manajer terus kemudian dikasih anak buah ini ada laporan keuangan, bagaimana dia harus dia menganalisis? Bagaimana dia harus apa mengambil keputusan? Ya, selanjutnya seperti apa ini dengan melihat laporan keuangan? Ini perlu dipelajari juga ya belum pelajari ini juga di situ sehingga jangan sampai nanti kita sebagai manajer terus kemudian hanya di apa namanya dilapori oleh bawahan ini laporan keuangan seperti ini sudah beres itu kita tidak apa namanya tidak paham laporan keuangan seperti apa ini itu yang kita harapkan ini tugas manajer
Ya, sehingga pengambilan keputusan ketika dia melihat sebuah laporan keuangan, ya, ini langkah selanjutnya seperti apa? Itu kan manajer di situ. Nah, maka di sini meskipun nanti S1-nya non akuntansi, ya, karena beberapa eh, apa alumni dan juga mahasiswa yang masih aktif saat ini itu juga S1-nya ada yang non akuntansi banyak, ada juga yang dokter ya, kepala apa namanya kepala puskesmas ada juga di situ ya karena dia masuk di S2 akuntansi itu pengen melihat kaitannya dengan nanti pengambilan keputusan keuangan di situ ya itu boleh masuk di situ sehingga nanti kita bekali bagaimana melakukan analisis laporan keuangan ya bagaimana cara me- apa namanya mendeskripsikan ya bagaimana memecahkan sebuah masalah kaitannya dengan keuangan di situ sehingga pengambilan keputusan ke depan itu bisa lebih bermanfaat nanti di situ. Jadi jangan khawatir kalau non S1-nya non akuntansi. Manajer di sini juga bisa masuk ke situ. Kemudian profil lulusan yang ketiga ya, yaitu kita akademisi. Kalau yang pengen jadi dosen, jadi peneliti ya, itu boleh nanti di sini. Ini profil lulusan kita. Ya, dari sini kita mencoba untuk menyusun kurikulum sehingga mahasiswa bisa menjadi auditor, manajer dan juga jadi akademisi di situ. Kurikulum kita itu kita desain 3 semester ya. Kita desain 3 semester. eh, tetapi seperti saya katakan sebelumnya kita ada matrikulasi ya. Itu bagi non akuntansi. Nah, kalau S1-nya akuntansi gimana? Akuntansi nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Yang boleh ikut, yang diwajibkan itu non akuntansi karena ini sebagai bridging tadi yang saya katakan sebelumnya, jembatan bahwa nanti mahasiswa sebelum masuk ke S2 akuntansi ya itu dia harus paham dulu bahasanya, bahasa akuntansi seperti apa. Nah, tapi kita tidak banyak menjurnal ya. Tidak ada jurnal yang harus dipelajari di dalam ini ya S2 akuntansi tidak ada jurnal. Kalau S1 akuntansi itu banyak kita menjurnal, jurnal laporan keuangan sering. Kalau di S2 akuntansi itu lebih banyak pada pengambilan keputusan. Ya, kita ketika kita melihat laporan keuangan seperti ini, terus kemudian langkah selanjutnya apa kan gitu. Itu master di situ ya. Kalau S1 akuntansi lebih banyak pada clerical mengaplikasikan. Nah, kalau di S2 itu lebih banyak pada untuk memecahkan masalah kan gitu. Ini di semester 1 itu ada 5 mata kuliah ya. Ada tata kelola perusahaan, ada metodologi penelitian akuntansi, ada big data akuntansi, akuntansi big data, ya. Kemudian ada filsafat ilmu dan Islamic worldview, kemudian ada laporan keuangan terintegrasi ya. Untuk filsafat ilmu ini memang mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib dari universitas ya. Ini harus ada di situ ya, harus ada. Ini kalau kita filsafat ilmu lebih banyak nanti bagaimana filsafat ilmu di ilmu akuntansi. Ya, tetapi ada Islamic worldview-nya juga ada di situ. Sehingga nanti bagaimana merekonstruksi ilmu akuntansi berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Ya, nanti itu tetap ada di situ. Kemudian metodologi penelitian, ya ini penting. Ini kita desain 3 semester, itu diharapkan nanti mahasiswa itu sebenarnya bisa lulus tepat waktu di semester 3. Ya, bahkan lulusan kita kemarin itu rata-rata memang 18 bulan ya. 3 semester itu sudah pada lulus. Tapi ada juga yang kurang dari 18 bulan sudah pada lulus. Ya, sudah pada lulus. Tetapi tetap wisudanya di akhir semester 3 nanti di situ. Ya, karena itu apa namanya menjadi sebuah apa namanya kewajiban. Ya, menjadi kewajiban. Jadi kalau kewajaran itu memang 3 semester. Nanti kalau lulus terlalu cepat, 1 semester itu dianggap kurang wajar di situ. Kuliah kok apa 1 tahun toh itu dianggap kurang wajar. Sehingga meskipun nanti 2 semester sudah selesai perkuliahan ya, kemudian semester 3 itu sudah ujian tesis, ya nanti di situ tetap sudah lulus di situ, tapi nanti wisudanya di semester 3 tetap ya di situ ya. Maka rata-rata lulusan kita itu 3 semester. Ya, 18 bulan itu sudah pada lulus ya. Bahkan kemarin ada yang 1 tahun, 3 bulan itu ada yang lulus di situ. Dan disebut karena apa? Karena di sini di metodologi penelitian akuntansi kita itu di semester 1 di sini mahasiswa kita sudah dibekali bagaimana menyusun
proposal tesis. Ya, menyusun proposal tesis di semester satu ini, siswa nanti outputnya yaitu draft proposal. Ya, draft proposal nanti di semester satu, nanti dilanjut semester 2. Di semester 2 nanti desain pembimbing sudah dibagi. Ya, sehingga nanti lanjut draft proposal yang tadi yang sudah disusun di metodologi penelitian di semester 2 tinggal bimbingan dengan desain pembimbing ini biasanya sudah selesai di semester 2. Ya, semester 2 sudah selesai sehingga nanti semester 2 sambil menyelesaikan ini ya, sambil menyelesaikan mata kuliah semester 2 mata kuliah akuntansi digital, akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban keberlanjutan Islami. Nah, kemudian mata kuliah konsentrasi ini nanti bisa kita ambil semester 2 bisa diambil semester 3. Ya, bisa semester 2. Kebanyakan kemarin ada yang diambil semester 2 sehingga semester 3 sudah tidak ada perkuliahan karena semester 3 tinggal tesis saja. Ya, semester 3 tinggal tesis. Sehingga kalau di sini semester 2 proposal sudah selesai, sudah ujian proposal di semester 2 karena di sini ada proposal ya. Ada proposal di semester 2 ini ujian di sini semester 2 sudah selesai. Teori sudah selesai, cari data, ya. Ini nanti mahasiswa di semester 3 tinggal tesis saja. Ya, sambil menyelesaikan ini mata kuliah konsentrasi. Ya, kalau nanti konsentrasi akuntansi digital ada mata kuliah namanya analisis data akuntansi dan pemeriksaan laporan keberlanjutan. Kemudian kalau akuntansi keberlanjutan nanti dapat dua mata ini akuntansi dan pelaporan keberlanjutan dan pemeriksaan laporan keberlanjutan. Kalau konsentrasinya ambil akuntansi syariah, maka dapat perencanaan dan risiko keuangan Islam dan analisis pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Ya, ini mata kuliah pilihan tergantung konsentrasinya. Jadi hanya dua mata kuliah saja di semester 3. Ini sebenarnya bisa diambil semester 2, ada juga di semester 3. Ya, jadi di semester 3, kalau ini pilihan ini sudah diambil semester 2, kan semester 3 sudah tidak ada kuliah. Ya, jadi kuliahnya hanya 2 semester, sehingga menyelesaikan tesis. Di tesis di semester 3 sudah selesai. Makanya kebanyakan di situ 18 bulan sudah selesai, cukup selesai. Ya, dan kita sistem apa namanya tesis yang kita bangun itu tidak selalu melulu pada hasil riset yang empirik ya. Ini bisa juga berdasarkan pada studi kasus. Jadi kalau teman-teman nanti di perusahaannya ada masalah kaitannya dengan keuangan, akuntansi, ya, kaitannya dengan tata kelola, kaitannya dengan transparansi, akuntansibility-nya misalnya di situ bisa diangkat nanti di situ sehingga nanti kita selesaikan ya dari kasus yang ada di perusahaan masing-masing nanti kita selesaikan nanti basisnya pada studi kasus ya sehingga mahasiswa ini tetap nanti berjalan apa namanya selama 3 semester ini sudah bisa lulus nanti di semester 3 ya hanya 36 SKS ya 36 SKS ini kurikulum ini kan yang lama ya kita masih mengembangkan kurikulum yang baru ya karena permen yang baru itu sudah diterbitkan tetapi ini depending ya kita tetap mempersiapkan ya tetap persiapkan kita tetap mempersiapkan itu sudah siap tetapi karena permen nomor 53 itu masih apa belum dijalankan ya maka kita pending dulu kita pakai yang kurikulum 36 SKS ya maka diharapkan nanti mahasiswa yang masuk di magister akuntansi itu ya ini 3 semester bisa lulus ya jadi ini sebenarnya kita juga ada kelas khusus di situ ya sistem perkuliahannya yang sedikit berbeda kalau Anda misalnya satu kelas misalnya ya ini yang kelas dari ini ya misalnya nanti kita membuat ada sebuah apa namanya kelas khusus di situ memang berbeda dengan kelas reguler. Ya, kita ada kelas khusus di situ. Biasanya setiap perkuliahan, setiap semester, ya semester itu kan biasanya 16 kali pertemuan. Ya, kita mendesain untuk kelas khusus itu hanya nanti 7 kali pertemuan, termasuk di dalam sudah ada ujian. Ya, beda ujian, jadi nanti sistemnya ada penugasan. Ya, ada penugasan, nanti seminggu ini masuk, kemudian ada tugas dikerjakan minggu depan kita masuk lagi ya, seminggu libur dan masuk lagi di situ sehingga nanti
hanya 7 kali pertemuan ya, eh, se apa namanya termasuk ujian nanti bisa apa namanya tidak mengganggu pekerjaan yang sudah ada di situ. Tetapi kita tetap apa namanya sesuai dengan rencana pembelajaran studi yang sudah kita sepakati yang sesuai dengan 16 pertemuan di situ. Tapi kita singkat menjadi 7 kali pertemuan plus ujian di situ nanti. Jadi sistemnya nanti pembelajarannya kita ganti dengan sistem penugasan yang ada di rumah di situ ya. Yang ini teman-teman bisa mengerjakan di rumah ya, atau nanti sistemnya kelompok. Nanti kita sudah desain. Ini sudah kita terapkan pada satu kelas yang eksekutif yang itu di hari Sabtu Minggu ya. Di hari Sabtu Minggu kita ada kelas. Tetapi di reguler itu biasanya di Senin, Selasa, Rabu ya, dari jam 4:30 sore sampai nanti jam pertama ya 4:30 sore, karena ini kan 5 mata kuliah ya, 5 mata kuliah itu dia hari Senin itu 2 mata kuliah, hari Selasa 2 mata kuliah, hari Rabu 1 mata kuliah. Biasanya jam pertama misalnya tata kelola ini jam pertama jam 5:30 sore sampai jam 7 malam. Ya, biasanya 6:30 sudah selesai. Kemudian jam 7 nanti sampai jam 9 sampai 9:30 jam kedua. Itu Senin, Selasa, Rabu ya. Kemudian kalau yang kelas eksekutif yang hari Sabtu Minggu kita juga ada di situ ya, yang khusus di situ eksekutif biasanya untuk kelas corporate ya, itu biasanya kita sudah kita jalankan sudah ada 2 angkatan di situ ya. Nanti kalau teman-teman masuk di situ kita proses perkuliahannya akan sedikit berbeda ya, kan lebih lebih fleksibel nanti di situ. Nanti kalau satu kelas ini ya itu bisa terkumpul minimal 10 orang, nanti kita akan mencoba untuk membuat kelas yang seperti itu ya, sehingga mahasiswa apa namanya bisa perkuliahan sambil tanpa meninggalkan pekerjaannya masing-masing di situ, lebih fleksibel. Ya, nanti dosen dan mahasiswa akan saling terinteraksi ya, tapi tetap kita berdasarkan pada rencana pemberian studi yang sudah kita siapkan. Ya, karena di situ capaian pembelajaran apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu harus yang akan kita nilai di situ nanti ya. Tetap harus ada di situ karena kita pembelajarannya selain apa namanya eh, pemaparan, ada diskusi, ada penugasan ya. Kemudian ada apa namanya tugas-tugas yang lain ya di situ akan menjadi penilaian nanti di situ. Jadi tidak selalu melulu kita ketemu terus, tidak selalu di situ. Ya itu RPS kita sudah kita bangun yang seperti itu. Ada kelas khusus ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau masuk S2 akuntansi kok kalau S1 dulu akuntansi susah jurnal, jangan berpikir seperti itu ya. Di S2 lebih banyak pada pengembangan ya, pengembangan bagaimana kita berpikir menyelesaikan masalah di situ ya. Jadi tidak banyak masalah, tidak tidak banyak jurnal ya untuk jurnal laporan keuangan. Justru kita akan menganalisis apa masalah, menganalisis laporan keuangan yang sudah ada di situ. Ya, keilmuannya nanti di sini. Ini ya, ini kurikulum kita ya. Kemudian ini saya katakan tadi ya, sistem pendidikan dan pengajaran nanti ada diskusi, presentasi, ya, evaluasi penugasan 2 sampai ini. Terus kemudian ada UTS, UAS, nah ini tentatif fleksibel ya, ada yang take home examination ya, biasanya itu. Tapi biasanya tadi yang saya katakan ada ujian khusus ya di situ. Kalau kelas eksekutif itu 7 kali pertemuan plus apa namanya ujian ya, ada ujian. Kemudian proposal dan tesis bimbingan khusus ya, ini mulai semester ini karena semester 1 kan dapat apa namanya ada mata kuliah metodologi penelitian itu sudah belajar di situ. Ya, sehingga nanti ujian proposal dan ujian tesis nanti bisa kita lakukan secara hibrid ya. Ya, ini di situ. Terus kemudian ini ya konsentrasi kita tadi sudah jelaskan ada 3, ada akuntansi digital, ada akuntansi sustainability, terus kemudian ada akuntansi syariah. Kita ada dosen profesional ya, dosen banyak guru besar ya, S2 akuntansi kita sudah ada apa namanya sudah ada 4 guru besar ya, profesor termasuk saya. Kemudian semuanya sudah doktor, termasuk kita juga nanti ada dosen tamu praktisi ya, profesional yang nanti akan membantu kaitannya dengan akuntansi digital, akuntansi sustainability maupun akuntansi syariah. Kemudian investasi kita minimalis ya.
dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain untuk S2 akuntansi kita kan minimalis. Kita kan 27,5 itu sudah termasuk apa namanya lulus ya, sampai lulus di situ. Publikasi juga sudah ya, dan lain sudah, ini sudah semua. Itu saya kira paling minimalis dibandingkan yang lain karena ya ini ya. Sehingga nanti itu 27,5 nanti akan dibayar 3 semester ya, di 3 semester di situ. Jadi dibagi tiga nanti di situ. Ya ini nggak, ini testimoni 5 lulusan kemarin ada yang studi lulus 1 tahun, ini ya 1 tahun 8 bulan ya. Ini ya kemarin. Kemudian free pelatihan riset tools dan lain-lain. Nanti kita biasanya ada workshop di situ ya untuk bekali mahasiswa untuk bisa mengenal beberapa macam tool akuntansi ya, akuntansi yang di situ nanti sebagai pengembangan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Uswah. Monggo untuk tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih untuk pemaparan materi mengenai Magister Akuntansi dan sekarang kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan nih, masih penasaran dengan prodi Magister Akuntansi di Unisula sendiri, silakan untuk ditanyakan. Bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung di kolom komentar. Baik, mungkin Prof, kita beralih dulu ke pertanyaan di kolom komentar nih. Yang pertama sudah ada pertanyaan dari Bapak David. Nah, untuk bapaknya sendiri udah lab, Prof. Cuman mungkin bisa bisa dijawab saja. Untuk perkuliahannya apakah bisa 100% online atau mungkin bisa offline dan online seperti itu, Prof. Kemudian kalau sudah PPAK apakah bisa mungkin di Konversi gitu mungkin ya. ya dikonversi seperti itu mungkin, Prof. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Prof, untuk pertanyaan ini. Silakan, Prof. J. Ini dari Mas David ya. Kuliah kita apa namanya hybrid ya. Jadi bagi yang luar kota, misalnya tidak bisa ke kampus, bisa online ya, bisa online. Tetapi ada juga yang di Semarang ya, itu bisa juga nanti apa offline ya. Nanti Pak Dekan sudah menyiapkan ruang smart room di situ yang itu apa sudah canggih di situ ya, video dan audionya sudah lengkap semua. Eh, itu nanti kita bisa pakai ya, yang semester-semester sebelumnya sudah kita pakai. Tetapi itu hanya beberapa kali pertemuan saja ya, pertemuan, tapi kita tidak tidak selalu offline ya. Itu tentatif nanti ya. Jadi teman-teman yang pengen offline monggo ya, tetapi kebijakan kita itu kemarin dari kebijakan dekan, sekali offline ya. Sekali offline itu bagi yang domisili di Semarang ya, domisili Semarang. Kalau yang non Semarang boleh online ya, online terus juga nggak apa-apa. Nah, bagi kalau yang domisili Semarang pengen online dipersilahkan di kampus, karena kita kuliahnya nanti jadi kampus di situ. Sekali pada saat awal, kemudian akhir offline juga di akhir nanti di situ. Kalau pengen bergabung, nah itu ya. Kalau pengen bergabung di offline di situ, tapi kalau mau online terus juga nggak masalah, nggak apa-apa di situ. Terus kemudian kalau dari PPAK, kalau dikonversi mata kuliahnya karena beda ya. eh, CPL kita beda ya dengan apa namanya level kita dengan profesi beda ya. Profesi itu kan level 7. Kalau kita S2 itu level 8 ya. Berarti KKNI-nya sudah beda sehingga kita tidak bisa mengkonversi yang kalau PPAK. Kecuali kalau S2 ya. S2, S2. Ini ada juga yang tadi ini Pak, ini Mas Heri, Mbak Uswah ya. Mbak ini katanya dengan Mas Heri juga ini. Ini pernah kuliah S2 akuntansi lalu memberikan diri karena tes pekerjaan. Nah ini kita perbolehkan. Kalau yang kita perbolehkan. Dulu pernah di S2 akuntansi mana, ya, terus kemudian pengen melanjutin S2 akuntansi kita boleh, nanti kita akan konversi itu boleh. Baru kita, karena itu satu level NKKNI-nya. Kalau di PPAK belum bisa.
Ya, karena KKN-nya beda. Kalau profesi KKN-nya kan level 7, kita level 8. Nah, kalau ini dikonversi boleh ini Mas Mas Heri ya. Ini boleh. Nanti tinggal saja apa namanya memberikan apa namanya transkrip nilai ya yang nanti akan kita konversi mata kuliahnya apa saja di situ. Nah, kemarin ada juga yang dari Undip ada juga yang seperti itu. Kita konversi 100% tinggal tesis saja. Ya, jadi tinggal usah kuliah, tinggal tesis saja. Tetapi kita tinggal lihat ya, lihat mata kuliahnya kan sama nggak di situ. Kalau di Undip kan dengan Unisula kan hampir sama. Nah, tapi kita lihat dulu nanti mata kuliah yang diambil di universitas yang lain seperti apa. Nanti kalau kita lihat kalau misalnya apa namanya sama ya nanti kita kita konversi semua tinggal tesis saja nanti. Ya gitu, Mas Heri di situ. Itu eh, Mbak Uswah ya, yang tadi pertanyaan satu itu menyambung pertanyaan Mas Heri juga tadi, Mas David dan Mas Heri. Baik, Prof. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk eh, magister magister akuntansi ini apakah jalur reguler saja atau mungkin tadi kan Prof bilang ada khususnya kelas khususnya itu mungkin seperti apa bisa dijelaskan kembali, Prof? Seperti itu dan mulai dari persyaratan dan mekanisme perkuliahannya seperti itu, Prof. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kelas khusus ini lebih fleksibel ya. Jadi mahasiswa perkuliahan reguler, reguler itu kan perkuliahan 16 kali pertemuan plus ujian-ujian UAS dan kemudian ujian akhir ya, ujian UAS dan ujian akhir itu. Kalau kelas khusus kita mendesain perkuliahannya itu hanya 7 kali pertemuan plus ujian. RPS kita tetap sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan RPS yang sudah kita desain yang tadi tetap, tapi perkuliahannya sedikit berbeda. Metode pembelajarannya sedikit berbeda. Bedanya di ini kalau nanti di kelas khusus ini ya itu nanti kita lebih banyak pada apa namanya pertemuan di awal nanti kita apa pemaparan diskusi kemudian yang kita ada tugas nanti minggu dikerjakan di rumah itu dianggap sebagai kita pertemuan karena ini penugasan yang dilakukan kepada mahasiswa ya itu pasti dikerjakan lebih dari 3 jam kita per SKS. Per SKS itu kan ada 45 menit ya. Kalau 3 SKS itu ya sekitar berapa itu? Sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam di situ. 2,5 jam. Mahasiswa mengerjakan itu pasti lebih dari 2,5 jam karena di rumah. Itu kita hargai di situ untuk melakukan ini. Ya, itu sifatnya nanti case study karena kita lebih banyak pada case study yang ada di perusahaan masing-masing. Ya, itu kita anggap, kita akui di situ, kita rekognisi. Ya, kita anggap ada pengakuan di situ sebagai bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu di RPS sudah kita desain seperti itu. Ya, sehingga nanti meskipun perkuliahannya hanya singkat ya, tetapi tetap 1 semester ya. Tetap satu kita desain 7 kali pertemuan itu plus ujian tetap nanti itu 1 semester. Ya, jadi waktunya agak agak apa longgar nanti di situ. Pertemuan pertama masuk, minggu berikutnya nanti kita mengerjakan di rumah, ya. Kemudian minggu depan lagi kita masuk, ini dan selanjutnya akan seperti itu. Sehingga mahasiswa akan lebih fleksibel. Tapi syaratnya tadi ya, minimal 10 mahasiswa. Ya, minimal yang masuk itu 10 mahasiswa sehingga kita mendesainnya apa namanya dosen dan juga waktu dan lain-lain ya biaya dan lain-lain itu sudah kita desain minimal itu satu kelasnya itu 10 mahasiswa. Jadi kalau nanti dari kelas ini kok ada 10 mahasiswa ya nanti kita akan apa jalankan nanti di situ ya yang sudah jalan di angkatan sebelumnya itu sudah 2 kelas di situ ya. Ya kelas. Nanti monggo yang teman-teman yang mau ikut silahkan ya. Ini di melalui sini ya, melalui Mbak Uspa dan Mbak Wiwi ini nanti coba didesain 1 semester apa 1 kelas sendiri nanti di situ ya. Sehingga nanti
tidak campur dengan kelas yang lain nanti di situ. Jadi sistem pembelajarannya akan lebih terkontrol ya. Nanti kalau kita masukkan di kelas yang lain, dosennya oh ini beda, nanti kita akan susah untuk melakukan penilaian capaian pembelajarannya nanti kita akan susah nanti di situ. Ya, kita harapkan berarti ini kelas yang sebelumnya itu malah kelas dari rumah sakit. Ya, dari rumah sakit itu beberapa rumah sakit itu memasukkan kita bagian accounting, bagian keuangan, bagian SDM itu sudah dimasukkan ke kita. Ya, itu kemudian kita desain studi kasusnya, termasuk tesisnya itu katanya dengan rumah sakit juga. Ya, rumah sakit puskesmas ya itu banyak di situ yang kemarin yang di situ. Jadi banyak dokter, ada yang tapi eh, kita desainnya tadi kan tetap ada matrikulasi. Ya. Seperti itu, Mbak Uswah ya. Yang kaitannya dengan kelas khusus yang di situ. Ini lebih fleksibel. Jadi mahasiswa di sini lebih banyak nanti bagaimana tuh menyelesaikan studi kasus yang ada di perusahaannya masing-masing. Kalau ini kan sesuai dengan tugasnya masing-masing yang ada di apa di perusahaannya masing-masing, instansinya masing-masing, sehingga nanti di situ kaitannya dengan tesis, arahnya ke tesis, tesisnya sehingga bisa sesuai dengan studi kasus tadi, termasuk ada publikasi ya, publikasinya di situ apa namanya berdasarkan pada studi kasus juga yang itu nanti akan menggantikan publikasi. Seperti itu ya, Mbak Usman. Baik, Prof. Menyambung untuk pertanyaan dari KMI. Kalau background dari S1 pendidikan, apakah tetap bisa mendaftar magister akuntansi, Prof? Ya, Mbak Emi, boleh, bisa. Pendidikan boleh, bisa. Kemarin itu kita ada dari pendidikan bahasa Inggris. Ya, kemudian sekarang dia sudah lulus, sekarang jadi dosen di Gontor kalau nggak salah di situ. S2, S2, aku S1-nya S1 pendidikan bahasa Inggris. Kemudian apa namanya? Dia sudah lulus kemarin, ya wisuda kemarin, sekarang diterima di S2 apa jadi dosen di Gondor kalau nggak salah di situ. Nah, kemarin seperti itu informasinya. Jadi nggak masalah. Nanti karena kita kan ada matrikulasi. Ya, ada matrikulasi. Kita pendidik yang S1 non akuntansi itu banyak. Ya, banyak. Tapi ya kebanyakan memang S1 akuntansi ya. Nanti kita ada matrikulasi. Matrikulasi tidak berbayar ya. Ini menyambung pertanyaan tadi ya, ini yang Mbak Andriana tadi biaya biaya tadi kan sampai wisuda tadi kan 27,5 sampai wisuda ya sudah selesai di situ ya. Sudah selesai sampai wisuda 27 itu ya termasuk publikasi dan lain-lain ya itu sudah selesai termasuk itu ya. Sehingga mahasiswa tidak usah apa namanya eh, mikir lagi untuk publikasi di situ. Biasanya kan publikasi ya harus Scopus, harus jurnal terakreditasi ya, harus seperti itu. Tapi ini kita apa namanya membebankan biaya tadi sudah pada masuk yang biaya yang tadi sehingga nanti mahasiswa lebih apa pokoknya belajar aja yang di situ ya sehingga itu ya kaitannya dengan apa namanya background non akuntansi nggak masalah. Ya, kita ada 1 minggu nanti untuk melakukan matrikulasi, ya. Matrikulasi tidak berbayar. Ada 3 mata kuliah yang akan diambil. Yang pertama itu teori akuntansi dan akuntansi keuangan. Kemudian ada sistem informasi akuntansi dan auditing. Kemudian ada akuntansi manajemen dan pengendalian strategik. Ya, itu 3 mata kuliah itu di awal. Biasanya 1 minggu itu kita apa namanya kita refresh ya bagi mahasiswa yang non akuntansi. Kalau yang akuntansi ikut boleh nggak boleh. Kemarin banyak yang juga ikut yang akuntansi untuk apa merefresh kembali yang sebelumnya eh, pernah dapat ini tapi sekarang lupa misalnya itu boleh di situ. Tidak berbayar yang UKT-nya, yang matrikulasi ya. Seperti itu, Mbak Uswah ya. Baik, Prof. Untuk prodi magister akuntansi ini berarti terbuka untuk semua jurusan ya, Prof. Untuk jurusan akuntansi dan akuntansi. Karena mungkin nanti dari akuntansi sendiri ketika matrikulasi itu kayak seperti mengulang kembali. Dan untuk yang
di non akuntansinya itu memperkenalkan dengan mata kuliah akuntansinya itu sendiri. Begitu ya, Prof. Untuk Iya, Bapak betul. Ibu, jadi jangan ragu untuk daftar magister akuntansi seperti itu. Karena dari segala jurusan bisa diterima di magister akuntansi. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Mahendra dari Surabaya. Mohon info, Pak, untuk penjurusan misal akuntansi syariah sedikit peminat, apa tetap ada? Akuntansi syariah kita ada jurusan konsentrasi akuntansi syariah ya. Memang betul ya, untuk yang peminatan akuntansi syariah memang sedikit ya. Kita kemarin itu apa namanya polling ya dari apa namanya setiap kali wawancara kita apa namanya mahasiswa itu awalnya dia wawancara itu pilihnya akuntansi syariah. Tetapi ketika sudah apa kuliah ya terus kemudian dapat akuntansi digital, dapat sustainability berubah. Nah, akuntansi syariah ternyata hanya seperti ini. Kemudian pindah akuntansi digital, akuntansi syariah, akuntansi sustainability. Ya, ada juga yang tetap di akuntansi syariah. Nanti di tesisnya dia ambil di akuntansi syariah khususnya di situ. Banyak juga ya yang seperti itu, yang dari awalnya syariah kemudian pindah. Ya, ada juga yang digital kemudian pindah. Ada juga yang seperti itu. Tapi memang peminatan yang di akuntansi syariah memang betul sedikit di situ ya. Tapi tetap ada. Nah, tetap ada di situ. Itu, Mbak Husna. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Ibrahim, apakah ada beasiswa untuk kuliah S2 dan apakah ada pelatihan untuk sertifikat CSR? Ini pertanyaan, mungkin pertanyaan favorit, Prof, dari calon mahasiswa. Apakah ada beasiswa gitu untuk kuliah Iya. S2 akuntansi di Unisula? Prof. Iya. Kita eh, kemarin sudah apa namanya memberikan beasiswa satu ya, satu beasiswa. Tetapi kemarin ini beasiswa yang kita berikan khusus untuk lulusan terbaik S1 Akuntansi FE Unisula saja. Itu kemarin ya. Terus kemudian ada juga beasiswa yang dikeluarkan oleh universitas. Yang pertama ada beasiswa tahfidz ya. Kalau Anda misalnya ada yang tahfidz Al-Qur'an ya, itu nanti tetap dites ya. Tes tahfidznya tetap harus melewati itu. Nanti Anda tetap apa namanya melalui proses yang ada universitas. Kemudian kalau lolos universitas baru nanti tes di magister akuntansi. Ya, tetap prosesnya seperti itu. Ada beasiswa yang kaitannya dengan beasiswa apa tahfidz ya. Kemudian tadi yang beasiswa prestasi yang itu tetap ada di situ. Yang ini semester ini untuk yang ke depan, yang semester angkatan yang genap nanti ya, yang kuliah Insya Allah Maret nanti, itu sudah ada satu yang sudah daftar yang dari tahfidz itu memang dari pondok pesantren ya, dia apa namanya hafid Al-Quran, terus kemudian melalui proses tetap melalui proses, kemudian ini masih tes di universitas dan nanti Insya Allah minggu ini kalau nggak minggu depan nanti kita ada apa tes untuk yang di magister akuntansi. Itu beasiswa tetap ada. Ya, terus kemudian sertifikasi CSR ada nggak? Ini untuk sertifikasi loh ya. Apakah ada pelatihan untuk sertifikasi maksudnya mungkin CSRS, CSRA ya. Kalau di sustainability kan ada sertifikasi CSRS itu yang dia sebagai penyusun laporan keberlanjutan, ada CSRA yang dia sebagai assuran yang melakukan pemeriksaan laporan berkelanjutan. Itu kita tidak ada pelatihan itu ya. Tetapi di dalam perkuliahan, kurikulum yang sudah kita buat, ya, yang sudah bahan kajian yang sudah kita buat itu merupakan materi yang ada di pelatihan di sertifikasi itu. Jadi kalau Anda nanti sudah mengikuti perkuliahan, misalnya akuntansi keberlanjutan, pemeriksaan keberlanjutan, sama saja Anda sudah melakukan pelatihan itu, sehingga Anda nanti bisa melakukan uji sertifikasi CSRS, CSRA di situ. Ya, diharapkan seperti itu. Kemarin beberapa mahasiswa kita juga sama seperti itu dan kemudian lulus juga. Ya, sudah lulus. Ya, apa setelah ini kemudian kita ikutkan untuk ujian sertifikasi CSRS. Ya, itu alhamdulillah lulus kemarin di situ. Itu yang
itu bapak anu yang mahasiswa kita bapak-bapak umurnya 60 tahun semangat belajar di situ. Ya, dan dia ikut itu memang dia dari manajer BUMN di situ ya sehingga dia apa namanya mengikuti itu sampai lulus di situ. Seperti itu, Mbak Uswa. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Diki Prayoga. Untuk biaya nanti setelah diterima registrasinya bagaimana, Prof? Dan untuk biayanya apakah bisa dicicil selama perkuliahan seperti itu, Prof? Ya. Untuk tadi kan 27 juta ya. 27 juta itu dicicil selama 3 semester ya. Selama 3 semester. Berarti kalau 27 katakanlah 28 lah ya. Tadi kita totalkan misalnya 27,5 jadi 28 bagi 3 9 ya. 27 tadi ya. 27 kalau bagi 3 kan 9 ya. Jadi 27 9 misalnya katakanlah di situ. 9 juta itu dibayar setiap semester. Ya, semester 1 9 juta, semester 2 9 juta, semester 3 9 juta. Terus kemudian setiap semester itu dibagi menjadi dua juga. Biasanya di awal, di registrasi awal, itu dibayar 9 juta tadi dibagi dua, 4,5. Nanti pada saat mau ujian apa tengah semester dibayar 4,5 lagi. Itu seperti itu. Nah, sehingga nanti mahasiswa setelah lulus sampai semester 3 sudah selesai semua, ya sudah. Tinggal ada wisuda, sudah yang nanti kita akan fasilitasi. Bahasa Inggris dan lain-lain itu tinggal aja apa wisuda. Pokoknya datang ke kampus, happy happy langsung wisuda gitu aja kan sudah lulus di situ cuma akan kita uruskan ya bahasa Inggris wisuda dan lain-lain semuanya registrasi dan lain-lain kita akan kita apa uruskan semua dari program studi seperti itu ya Mbak Usman. Baik, Prof. Berarti untuk biayanya bisa dicicil selama perkuliahan ya, Prof? Iya Itu. betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ragu nih karena misal masalah biaya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Magister Akuntansi ini bisa dicicil selama perkuliahan. Jadi bisa tenang untuk mengikuti perkuliahannya dan juga bisa online dan offline begitu ya, Prof. Iya betul. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan mengenai Magister Akuntansi di Unisula, dipersilahkan untuk bisa langsung ditanyakan kepada Prof. Edi. Mumpung Kaprodinya langsung nih yang menjawab dan dari Fakultas Ekonominya itu sendiri begitu. Mungkin Bapak Ibu yang kalau nanya ke admin masih masih ragu-ragu gitu. Ini eh, yang memaparkan itu kaprodinya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan jika masih ada pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada Prof. Edi seperti itu. Kita masih ada waktu sampai jam 9, jadi masih ada kurang lebih 30 menit bisa ditanyakan lagi kepada Prof. Edi mengenai eh, Magister Akuntansi seperti itu. Baik, Prof. Ada dari Kak Heri Vidianto. Prof, mohon izin bertanya kembali untuk tes TOEFL di persyaratan berapa ya? Dan ini ada pertanyaan dari kawan saya. Pertanyaannya adalah, jika sebelumnya pernah S2 akuntansi dan sudah sampai tesis lalu mengundurkan diri karena sakit, apakah mata kuliah dan tesisnya bisa dikonversikan di Unisula? Karena konsentrasi di universitas sebelumnya adalah perpajakan, begitu, Prof. Oh iya ini dari Mas Heri untuk yang awal dulu ya yang TOEFL dulu ya tes TOEFL yang disyaratkan kalau kita mensyaratkan memang 500 ya 500 di situ. Tapi gini, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Untuk mencapai itu karena biaya kita sudah include tes TOEFL tadi, nggak usah khawatir karena itu sudah kita desain nanti di bagian apa namanya apa bahasa, lab bahasa. Pokoknya bisa memenuhi lah tes TOEFL di situ. Nanti Anda tetap memenuhi apa mengikuti tes TOEFL di situ ya. Nanti eh, ada revisi misalnya kok kurang dari 500 nanti ada revisi lagi nanti akan kita bantu tetap biayanya tetap sudah termasuk include yang tadi nggak usah bayar lagi di situ ya itu terus kemudian tadi kalau S2 pernah S2 akuntansi di tempat lain ya tinggal tesis saja ya karena sakit nggak masalah seperti yang katakan tadi kita lihat
Mata kuliahnya dulu ya, mata kuliahnya yang ada di S2 sebelumnya, akuntansinya dulu seperti apa, ya nanti kita lihat dengan mata kuliah yang kita apa kita desain di kurikulum kita seperti apa. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kok nyambung ini kok nyambung sedikit ya kita sambung-sambungkan lah di situ. Sehingga nanti apa namanya teman-teman itu tidak harus mengikuti apa namanya semuanya ya mungkin hanya satu atau dua yang harus diikuti misalkan ini harus misalnya konsentrasi ya itu harus diambil misalnya itu nanti kita desain seperti itu. Jadi mahasiswa kalau misalnya pengen hanya langsung tesis saja, ya itu nanti kita lihat juga. Ya, nanti bisa ngubungi admin kami ya, kalau misalnya apa namanya pengen langsung apa tesis, karena kita melihat dulu apa namanya transkrip nilainya yang sebelumnya di universitas lain seperti apa. Ya, sehingga nanti kita bisa menentukan ya ini mahasiswa mata kuliah yang bisa konversi mana saja di situ. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, sehingga nanti ini bisa dikonversi semua. Jadi tinggal tes stok lah misalnya di situ. Itu yang diharapkan kan seperti itu. Nah itu, ye, itu Mas Heri. Ye. Baik, baik Prof. Terima kasih untuk jawabannya kepada Bapak Ibu semuanya. Yang semisal sebelumnya sudah pernah S2 akuntansi itu jangan khawatir untuk melanjutkan pendidikannya di Unisula seperti itu karena mungkin bisa dikonversi juga di Unisula seperti itu. Prof. Baik kepada Bapak Ibu semuanya yang masih ada pertanyaan, silahkan untuk diajukan langsung kepada Prof. Edi atau bisa dilewat di kolom komentar juga seperti itu atau sudah dicukupkan sekian untuk sesi tanya jawabnya. Baik, Prof. Sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Prof. Edi untuk calon mahasiswa Magister Akuntansi di Unisula. Silakan, Ye, Prof. ye. Terima kasih Mbak Uswa, Mbak Wiwi, dan teman-teman semua ya calon mahasiswa Magister Akuntansi ya. Tunggu ya, kita tunggu teman-teman semua untuk bisa bergabung di S2 Akuntansi untuk perkuliahan ke depan ya. Kita itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret berarti sudah minggu depan itu sudah bulan Maret. Itu minggu depan tanggal 3 itu kita matrikulasi. Ya, selama matrikulasi itu kalau misalnya teman-teman masih daftar kita bisa perbolehkan. Jadi kita masih buka sampai nanti tanggal 8 ya sampai 8 Maret ya karena kita perkuliahan nanti di tanggal 10 Maret itu sudah semester 1 sudah mulai perkuliahan. Tapi kalau pengen kelas khusus yang mungkin yang tadi ya di hari Sabtu atau hari Minggu nanti kita bisa apa namanya sharing-sharing lagi tapi syaratnya tentu tadi ya satu kelas ada 10 mahasiswa minimal di situ. Sehingga nanti kita bisa menjalankan kelas itu ya. Itu selamat apa namanya bergabung kalau misalnya tertarik dengan kami ya karena kita tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa ya. Jangan sampai mahasiswa masuk susah keluar, jangan sampai ya. Kalau bisa masuk ya harus bisa keluar gitu. Ya, kita harapkan seperti itu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Edi yang sudah memaparkan juga jawaban-jawaban dari Prof. Edi yang insya Allah mencerahkan dan juga meyakinkan Bapak Ibu untuk segera daftar di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Baik kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi admin di grup ataupun langsung kepada Mbak Wiwi seperti itu. Baik kepada Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Saya sebagai MC berterima kasih kepada Prof. Edi juga Bapak Ibu sebagai calon mahasiswa dari Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula yang telah hadir juga hadirnya dari awal seperti itu. Baik.
Baik, dicukupkan sekian untuk webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, saya izin live dulu, Mbak Usman dan teman-teman. Monggo, Bang. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk bisa live Zoom-nya. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi admin, gitu. Seperti itu, baik.